mempunyai titik kritis, maka harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Nah, gitu loh. Maka Anda bisa pastikan bahan apapun sebenarnya, kalau dibuatnya itu melalui proses pengolahan, maka dia harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Nah, ya gitu. Nah, terus bagaimana Bu kalau ternyata bahan tersebut belum punya sertifikat halal? Kan tidak semua kan tidak semua harus bersertifikat halal gitu kan. Nah, kemudian akhirnya saya ngajar nih Ki. Sekedar. Nah, mana tadi? Sampai mana tadi ini ada? Bentar ya, mohon maaf. Baik. Ya, jadi itu ya. Jadi bahan itu bisa kita kategorikan selain bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kita bisa sebut sebagai bahan kritis dan tidak kritis. Ini sudah ya saya kira ya. Nah, untuk bahan yang kritis, maka harus, berarti itu kan bahan melalui proses pengolahan, maka harus memiliki sertifikat halal. Terus bagaimana kalau ada bahan yang dia belum mendapatkan sertifikat halal itu loh? Karena kan kita tahu tidak semua juga bahan sudah bersertifikat halal kan. Terus apa? Maka itu boleh dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lain. Nah, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan dokumen pendukung itu adalah satu, sertifikat halal. Untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan itu halal loh. Satu, sertifikat halal. Dua, bahan bahan pendukung ya. Seperti apa bahan pendukung dan sertifikat halal yang bisa kita gunakan sebagai bukti bahwa bahan ini memang halal? Ya kalau misalkan kayak gula batu gitu ya, itu kan nggak punya nggak jarang ya yang sudah bersertifikat halal. Tapi kan kalau gula batunya digunakan oleh pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikat halal, maka gula batunya kan harus bersertifikat halal juga gitu kan. Karena dia punya titik kritis. Terus apa yang harus kita gunakan kalau dia nggak punya SH? Maka kita bisa gunakan selain sertifikat halal, bahan pendukung yang dokumen pendukung yang bisa digunakan adalah COE, Certificate of Analysis, itu nanti ada ya. Kemudian ada spesifikasi bahan, jadi di situ ada ini bahan apa itu ada penjelasannya gitu ya. Kalau bahan gula batu apa sih ya? Kita tes tebu, kemudian nira ya, misalnya apa, saya nggak tahu nih buatnya. Terus kemudian ada pengolahan ya, pengolahannya menggunakan adsorben atau tidak. Nah itu adsorbennya harus disebut di situ gitu ya. Dari apa dia karbon aktifnya dari mana? Dari tulang atau dari kayu. Nah, itu ya. Selain itu ada MSDS. MSDS Anda sudah kenal ya sebagai mahasiswa kimia. MSDS itu juga bagian dari dokumen pendukung. Gitu ya. Nah, yang ketiga proses produk halal ya. Proses produk halal ini bagian dari yang harus diikuti. Nah, ya yang pertama tadi apa? CPH 1 kebijakan halal, 2 bahan. Jadi artinya dari segi bahan harus sudah dipastikan memang menggunakan bahan yang halal ya. Untuk membuktikan bahan ini halal, maka kita bisa lengkapi dengan sertifikat halal. Kalau belum punya sertifikat halal, kita bisa gunakan dengan dokumen-dokumen pendukung yang lain. Di antaranya Certificate of Analysis. Semoga ada contoh nanti di sini ya. Atau menggunakan dokumen spesifikasi bahan namanya ya. Atau menggunakan MSDS. Ya. Misalkan ada pelaku usaha menggunakan ini nih yang bisa digunakan ini bahan kimia yang asam cuka, misalkan menggunakan asam cuka, ya, menggunakan asam cuka. Nah, asam cukanya itu kan belum bersertifikat halal. Nanti kita lihat secara MSDS itu apa kita bisa tunjukkan, kita bisa lampirkan bahwa untuk memastikan asam cuka yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut memang berasal dari bahan kimia yang tidak bersentuhan dengan kan asam asetat ya, tidak bersentuhan dengan bahan-bahan yang najis atau bahan yang haram. Nah, seperti itu. Jadi MSDS bisa digunakan ya. Kemudian
Proses produk halal berdasarkan PP nomor 39 tahun 2021. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, jadi tadi sudah. Nah, ini yang ketiga itu proses produk halal. Ini ya, apa ya namanya? Poin yang sangat penting. Ya, poin yang sangat penting yang harus dipastikan kehalalannya, yaitu namanya proses produk halal. Proses produk halal itu apa sih? Nah, ini yang selanjutnya disingkat dengan PPH. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi yang namanya PPH itu kan harus sesuai dengan kriteria halal. Itu apa? Kegiatan dari mulai belanjanya, penyediaan bahan ya, bagaimana supplier itu mengirim bahan yang kita gunakan, kemudian bagaimana ngolahnya, bagaimana setelah ngolah nyimpennya bagaimana. Nah, berarti kalau memang nyimpennya di gudang, maka gudangnya harus dicek. Gitu kan? Kalau ternyata nyimpennya itu di gudang sewa, maka gudangnya harus dicek oleh auditor kalau mau memastikan bahwa bahan yang diajukan itu memang benar-benar sudah memiliki kriteria halal. Atau kalau penyelia sedang menyusun SJPH, maka penyelia harus bisa menunjukkan bahwa tempat penyimpanannya itu, gudang tempat penyimpanannya ini, karena gudang bagian dari PPH ya, penyimpanan itu bagian dari PPH, itu sudah bersertifikat halal gitu ya. Nah, kemudian pengemasan. Ya, jadi termasuk pengemasan, bagaimana bungkusnya? Karena kalau ada tuh pelaku usaha yang ya repacking ya. Jadi dia apa namanya? Mengemas kembali gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Ini semuanya harus bisa dipastikan kehalalannya. Ya, ini bagian dari SJBH. Jadi SJBH yang ketiga adalah proses produk halal. Ya, ini yang harus dipastikan kehalalannya oleh semua penyelia yang bekerja pada pelaku usaha tersebut ya. Jadi artinya penyelia harus bisa memastikan bahwa pelaku usaha tersebut dari mulai proses penyediaan bahan sampai penyajian produknya itu sudah memenuhi kriteria halal ya. Kemudian lokasi apa yang termasuk dalam PPH itu? Yang harus diperhatikan, ini kan definisi PPH. Yang harus diperhatikan dalam proses PPH ya, dalam proses produk halal itu adalah lokasi, tempat, dan alat PPH. Nah, ini lokasi. Ya, pelaku usaha harus memastikan tempat usahanya itu jauh dari tempat yang kemungkinan besar terdapat cemaran. Misalkan pelaku usaha itu kebetulan rumahnya, tempat produksinya itu berdekatan dengan tempat sembelihan babi. Nah, itu menjadi pertimbangan ketika mau mengajukan sertifikat halal. Ternyata misalkan hanya dibatasi oleh pagar yang pagarnya yang misalkan tingginya 1 meter gitu ya. Nah, itu kan memungkinkan kalau untuk saling terjadi kontaminan, gitu ya. Nah, itu yang harus dipastikan. Nah, kalau misalkan Anda sebagai penyelia bekerja pada pelaku usaha yang secara lokasi itu tidak aman, maka Anda harus memberikan masukan kepada pelaku usaha tersebut untuk pindah. Atau paling enggak kalau enggak pindah, kalau pindah kok berat ya. Paling enggak harus bisa dipastikan, ini ada caranya ya, ada aturannya. Misalkan tingginya batasnya itu temboknya harus 3 meter. Ya, harus dikasih pembatas, itu sampaikan ke pelaku usaha. Karena kalau tidak diikuti, maka tidak sesuai secara SJPH sehingga nanti sertifikat halalnya nggak keluar gitu loh. Makanya pentingnya penyelia di situ, dia yang memastikan seluruh proses PPH dari pelaku usaha tersebut itu sudah memenuhi kriteria halal gitu. Selain lokasi, kemudian ada tempat dan alat PPH ya. Lokasi, kemudian tempatnya. Tempatnya bagaimana? Tempatnya produksinya itu seperti apa? Apakah dekat kamar mandi? Apakah dekat kandang? Apakah di tempat terbuka yang kemungkinan rentan kejatuhan kotoran? Itu pelaku penyelia harus memastikan. Nah, gitu ya. Terus memberikan arahan, harus memberikan edukasi yang benar ya. Kemudian sebentar ya. Kemudian lokasi, tempat, dan alat PPH ya. Tadi sudah tempat ya. Sekarang alat PPH. Jadi alat yang digunakan, fasilitas produksi yang digunakan oleh produsen itu sudah sesuai enggak? Maksudnya kalau misalkan ini nih, kan banyak tuh perusahaan bakso, perusahaan restoran bakso ya, kan ada bakso kalau di Jogja saya sebut aja misalkan bakso Cakman ya.
Itu kan franchise kan. Nah, bakso itu kan harus digiling ya dagingnya ya. Nah, mesin gilingnya itu dia punya sendiri atau sharing sharing facility, artinya tempat gilingan baksonya itu digunakan bersama nggak dengan orang lain, dengan pengguna lain yang tidak diajukan sertifikat halalnya. Nah, itu menjadi pertimbangan. Tapi saya yakin kalau sekelas Cak Man pasti sudah punya penggilingan sendiri kan yang memang dikhususkan untuk itu. Nah, gitu loh. Jadi pelaku usaha bakso-bakso itu kalau mengajukan sertifikat halal harus bisa memastikan bahwa tempat gilingannya itu harus halal dedikated. Jadi harus memang hanya menggiling bahan yang halal saja gitu. Jangan sampai daging giling tapi dia menggiling, nah, jangan sampai ya daging daging babi juga digiling di situ dan tidak ada pencucian lah. Itu kan menjadi najis kan, barang kita menjadi haram kan. Nah, itu loh. Misalkan ini eh restoran mengajukan sertifikat halal yang kemudian letaknya itu warungnya itu outletnya itu berdekatan dengan outlet warung B2 misalkan ya. Kemudian apa namanya? Jualan nasi goreng misalkan ya. Mungkin nggak sutilnya itu atau apa nih? Sendoknya itu sering bertukar-tukar gantian. Nah, itu harus dipastikan. Yang bisa memberikan garansi itu ya harus penyelihannya. Nah, makanya ketika auditor datang ke apa namanya pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal seperti itu, maka penyelihannya yang pasang badan itu karena dia yang bertanggung jawab. Nah, gitu loh. Jadi penilai itu kerjanya ke siapa sih? Ke pelaku usaha. Gitu ya. Kemudian apa ini? Pasal 6 PP nomor 39. Lokasi tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat proses produk yang tidak halal. Ini ada ketentuan-ketentuan tentang PPH ya. Lokasi tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat proses produksi tidak halal. Lokasi tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal. Misalkan lokasinya, tempatnya sering seliweran anjing nggak di situ? Itu harus kita pastikan, ya. Alatnya, kalau habis dipakai itu dicuci kan, dicucinya taruhnya di mana gitu. Cucinya taruh di rak bagian bawah, di situ sering ada tikus. Itu kan itu berarti tidak hijin. Itu siapa yang memastikan? Ya, apa namanya? Penyelia. Nah, yang seperti ini kan tidak semua pelaku usaha tahu, gitu ya. Tidak semua pelaku usaha itu aware gitu loh. Terus siapa yang menginformasikan? Ya penyelia ini. Maka itulah tugas penyelia, memberikan edukasi, memberikan apa namanya pencerahan, pemahaman kepada pelaku usaha kalau memang mau mengajukan sertifikat halal ya harus mengikuti aturannya mulai dari 1 tadi kebijakan halal, 2 bahan, ketiga PPH-nya. Nah, gitu ya. Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dalam ayat 1 meliputi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Ini semuanya harus bersertifikat halal ya. Nantinya ya, artinya kalau ada jasa penyajian gitu kan ada nih misalkan perusahaan yang bergerak di bidang packing saja. Jadi ada perusahaan yang bergerak di bidang packing. Nah, kalau bahan yang di packing itu mau mengajukan sertifikat halal maka tentu saja proses packingnya, jasanya itu juga harus bersertifikat halal gitu loh. Jadi itu kan seperti mata rantai yang nggak akan putus sebenarnya. Ini sekarang dalam proses tahap ke sana. Kenapa harus seperti itu? Karena adanya undang-undang gitu ya. Undang-undang itu yang harus diamanah ya, harus dijalankan. Karena kalau tidak dijalankan berarti ada sanksi, ada aturannya ya. Nah, dalam PPH itu di antaranya lokasi tempat dan proses produksi halal, lokasi tempat dan proses produksi halal dari penyembelihan. Ini kalau jasa penyembelihan ya, yang harus dipastikan ya untuk jasa penyembelihan ya terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal. Ini misalkan jasa penyembelihan yang mau diajukan sertifikat halal ya. Dibatasi dengan pagar tembok lain paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Ya misalkan di pertanyaan nih misalkan yaitu tadi contohnya di daerah yang tidak di daerah yang bukan kebanyakan muslim ya, di daerah seperti kalau saya sebut nih Manado ya, Manado itu. Manado itu kan kebanyakan memang masyarakatnya bukan non muslim ya, sehingga konsumsi hewan non halalnya juga tinggi ya. Nah, kalau misalkan ada
ada 2 warung gitu ya, sama-sama jual nasi goreng, yang satunya nasi goreng B2, satunya nasi goreng Jawa gitu ya. Nah, asap dari apa ngebul kan ya atau bakar lah, babi panggang atau babi bakar itu asapnya itu kan kemudian apa namanya, bisa mengenai ke warung sebelahnya. Di mana dia jual nasi goreng yang dia masak gitu. Nah, kemudian warungnya itu mengajukan sertifikat halal. Misalkan Anda sebagai penyelia, maka Anda harus bisa pastikan asapnya yang B2 sebelah itu tidak mencemari dari dari warungnya ini. Nah, sebagai seorang kimia, Anda harus bisa pastikan asap itu kira-kira cemarannya gimana sih? Apa sih asap itu? Ya, kalau Anda bisa memastikan bahwa asapnya itu memang tidak menjadi kontaminan, maka aman. Artinya aman. Aman apa? Ketika ada auditor datang, dan ternyata auditornya juga teman orang kimia, dan misalkan itu teman Anda gitu ya. Anda jadi penyelia, kemudian bekerja pada pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal, kemudian ada auditor datang memeriksa pengajuan sertifikat halal dari pelaku usaha yang tempat Anda bekerja. Ternyata teman Anda sendiri dan sama-sama orang kimia. Jadi kalau sama-sama orang kimia pasti akan sense-nya akan berbeda kan. Begitu ada cemaran asap, pasti sebagai orang kimia, ini asapnya kalau sudah terkondensasi kan ini nih. Jadi partikel air kan dia jatuh kan. Ya walaupun partikel air kan H2O lah. Kalau dia sudah tercemar gitu ya. Apa sih asap itu sebetulnya? Asap kan ada baunya. Bau itu dari mana? Dari asam aminonya kan. Nah, asam amino kalau sudah bercampur dengan udara, kemudian dia jatuh gitu. Nah, itu ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini ya kuat-kuatan dari penjelasan dari aspek kimianya nanti. Jadi Anda sebagai penyelia harus bisa memastikan. Tapi kalau auditornya tetap nggak percaya atau tetap khawatir, curiga, maka pasti auditornya minta uji laboratorium. Apa yang dilakukan? Mana yang dicurigai? Misalkan yang dicurigai adalah nasi goreng yang masaknya di depan ya, yang sering terjadi kontaminan dari asap. Itu yang diuji dengan PCR. Ada material genetik nggak? Ada material babinya nggak di nasi gorengnya. Nah, itu loh. Kemudian memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan dan tidak halal. Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi. Memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan karkas dan daging. Nah, ini kalau rumah potong ya. Untuk rumah potong yang wajib memisahkan tempat penyembelihan hewan halal, hewan tidak halal meliputi. Ini kenapa harus disampaikan? Karena ini bagian yang harus diperhatikan dalam menyusun SJPH. Tetapi kalau nanti Anda bekerja pada pelaku usaha, kemudian membuatkan SJPH-nya, dan memang dia tidak berkaitan dengan penyembelihan, maka itu dikosongi aja atau tidak usah dilewati gitu loh. Artinya SJPH itu kan ada manual isian ya. Itu disesuaikan dengan jenis produksi dari pelaku usaha. Kalau memang tidak bersentuhan, misalkan Anda bekerja pada pelaku usaha minuman rasa-rasa gitu ya, perusahaan minuman rasa-rasa, misalkan susu kemasan atau yogurt gitu ya, itu kan nggak mungkin menggunakan hewan sembelihan kan, nah maka ya tidak usah dilewati saja, diabaikan gitu ya. Ini untuk yang penyembelihan. Jadi seperti ini. Kalau misalkan rumah potong, berarti harus bisa memastikan penampungan hewannya bagaimana, penyembelihan hewannya bagaimana, pengulitannya, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas. Karkas itu potongan-potongan ya, potongan-potongan daging ya. Ruang pendinginan, kulkasnya itu gimana? Nyampur nggak dengan kulkas yang tetangganya sering nitip kulkas, karena Anda punya kulkas yang besar. Dia non muslim sering nitip daging. Yang dititipkan daging sapi, tapi dia non muslim. Itu gimana? Nah, itu kalau diajukan sertifikat halal nggak keluar tuh. Kalau menitipkan bahan-bahan dari orang lain. Kalau yang dititipkan daging sapi, terus sembelihan sapinya bagaimana? Karena dia non muslim misalkan, jangan-jangan sapi yang disembelih itu sapi yang disembelihnya tidak sesuai syariat. Tuh kan? Ya kan? Nah, seperti itu. Maka menjadi bangkai kan statusnya. Nah, kalau sudah ketemu ada daging halal, satunya sembilan sesuai syariat, satunya dijajar dengan bangkai, sama-sama daging basah, daging segar, kontaminasinya kan tinggi.
bisa terjadi kontaminan gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada sarana penanganan limbah ya. Alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan, tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal. Nah, ya, menggunakan sarana yang berbeda dan yang halal dan tidak halal ini ya. Ini bentar, ini PPh bagi penyembelihan. Ini PPh bagi pengolahan ya. Ya kan? Karena dalam PPh itu kan itu tadi dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian itu semuanya harus memenuhi kriteria gitu ya. Pengolahan seperti apa? Tempat pengolahan PPh wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal. Nah,